Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada Pak Alex. Sebelumnya perkenalkan nama saya Darren Junaidi dengan NIM 2802403031. Dan saya sekarang akan mempresentasikan jawaban saya untuk tugas untuk ujian tengah semester mata kuliah Deep Learning nomor berikutnya, yaitu nomor kedua. Yang pertama yaitu ada judul nama saya, kemudian ada link video ini nanti bakal ada di sini. Dan pertama-tama saya akan import kebutuhan saya terlebih dahulu. Setelah melakukan import, saya membaca datanya. Kebetulan di sini saya menggunakan platform Kaggle agar bisa menggunakan cloud untuk GPU-nya. Di sini sehingga saya harus membaca dataset dari pihak Kaggle karena saya upload di Kaggle. Dari sini lalu saya menggunakan logika seperti ini untuk mendapatkan datanya dari folder-folder. Untuk setiap foto-fotonya itu dimasukkan ke folder-folder. Dari folder itu diakses satu-satu dan di append. Saya mengambil image path-nya dan juga labelnya dari foto tersebut. Kemudian di sini terlihat bahwa muncul berhasil dibaca dan kita coba dev head untuk melihat apakah datanya benar-benar sudah masuk. Pada saat datanya sudah masuk ini, selanjutnya itu kita mengecek juga dengan dev info bahwa datanya memang benar ada image path dan label sebanyak 3.642 foto. Dan keduanya jumlahnya juga sama sehingga tepat. Lalu kemudian di sini saya mengambil import image untuk bisa membaca datanya. Lalu saya membentuk untuk width-nya, height-nya, aspect ratio-nya, dan lainnya untuk di-describe. Sehingga di sini dapat data numerikalnya dan bisa di-describe untuk melihat persebarannya. Lalu di sini saya membagi datanya itu berdasarkan fotonya, berdasarkan labelnya untuk melihat mana yang paling banyak atau paling dikit dan bagaimana persebarannya. Di sini bisa kita lihat bahwa jumlah paling banyak itu ada di Cherry Leaf Scores sebanyak 1.101 gambar. Lalu selanjutnya juga di sini saya memberi gambaran sehingga dia sistem akan memilih random tiga foto, tiga gambar untuk setiap labelnya. Di sini misalnya untuk yang whole disease ada lubangnya, kemudian ada brown spot, ada brown spot di pinggirnya, kemudian leaf spot tapi yang purple dan juga normal leafnya seperti ini dan juga leaf scores-nya. Kemudian di sini saya membagi datanya splitting itu sesuai dengan proporsi yang diberikan di soal. Ada 70% train, lalu 15% validation dan juga 15% tes dari 30% eh, tem temporary. Kemudian di sini persebaran juga bisa kita lihat bahwa sudah sesuai. Dan selanjutnya yaitu saya memberikan distribusi dari trend untuk melihat bahwa datanya memang benar-benar sudah terbagi. Ada juga distribusi dari validation dan juga distribusi dari data test. Lalu di sini juga saya melakukan encode ke data-datanya agar bisa sesuai dengan labelnya. Karena ini untuk melakukan modeling. Selanjutnya yaitu saya menggunakan TensorFlow di sini untuk menghitung untuk membuat modelnya ke depannya. Sehingga tapi sebelum membuat modelnya itu saya melakukan encode di atas dan juga image data generator terlebih dahulu. Sehingga datanya itu bisa siap untuk digunakan deep learning selanjutnya. Di sini saya menggunakan logika untuk train generator dan juga validation generator dan sudah dapatkan label encodernya dan juga ada 5 flash. Kemudian selanjutnya yaitu diminta untuk membuat CNN dengan arsitektur AlexNet. Secara manual tidak menggunakan pre-trained model. Di sini saya menggunakan eh, secara manual sesuai dengan foto yang diberikan di soal dengan menggunakan model sekuensial. Jadi di sini ada conv 1, conv 2 sampai ada poolnya juga dan juga untuk ada dense-nya. Lalu masuk saya di sini juga menggunakan compile untuk saya menggunakan optimizer Adam, loss-nya itu kategori cross entropy dan matriksnya akurasi untuk dikompil modelnya. Di sini muncul execute-nya dan kemudian dijalankan dengan menggunakan early stop dan juga history base agar early stop ini untuk eh, stop ketika data sudah tidak berkembang lagi dan juga history base untuk kita ngambil validasi nantinya. Setelah dilakukan 30 epoch di sini mendapatkan bahwa ada akurasi sebesar 88 dan juga validation akurasi sebesar 91. Dan saya melakukan plot untuk keduanya dan didapatkan seperti ini. Memang ada beberapa spike di sini, namun data di sini juga sudah menandakan model itu semakin baik dengan adanya penurunan dan juga penaikan di sini untuk penurunan loss dan juga penaikan akurasi. Di sini juga akurasinya
cukup oke, sehingga sudah dinyatakan bahwa untuk database, untuk model baseline itu udah cukup oke. Nah, lanjut kita ke bagian untuk model yang modifikasi. Di sini saya menggunakan modifikasi untuk AlexNet, tapi dengan menggunakan model arsitektur CNN lain, yaitu DenseNet yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan persiapan untuk DenseNet. Saya get image data generator lagi agar lebih sesuai. Dan selanjutnya yaitu masuk ke TensorFlow-nya. Di sini eh, untuk modelnya ada DenseNet model dengan weight-nya ImageNet, lalu ada output-nya, dan di sini ada logikanya, di mana ada random flip-nya saya menggunakan horizontal dan juga rotation nama zoom-nya agar lebih bisa dibaca datanya, bisa lebih disesuaikan. Lalu ada global average pooling-nya, dan saya buat 256 dengan activation ReLU. Lalu ada dropout-nya saya buat 0,5 dengan yang pas di tengah. Dari sini juga ada compile-nya dengan menggunakan Adam, learning rate-nya 0,0001, loss-nya kategori level cross entropy, dan juga metriknya accuracy. Di sini muncul execute-nya dan juga ada early stop-nya, sama seperti sebelumnya juga ada historinya. Lalu muncul setelah jalan selama 42 epoch karena terkena early stopping dari 50, maaf, dari 50 dan mendapatkan bahwa akurasi ada di 96 dan juga untuk validasinya ada di 95. Yang menurut saya sudah cukup bagus, cukup baik, dan tidak adanya overfitting karena tidak terlalu tinggi. Di sini juga saya berikan visualisasinya. Dari visualisasinya sudah cukup baik, tidak muncul spike seperti sebelumnya, tidak banyak spike-nya. Lalu di sini juga konsisten turunnya dan juga naiknya. Kemudian jaraknya juga dekat sehingga tidak ada overfit di sini. Dan di sini bahwa ditunjukkan bahwa model itu mampu mempelajari pola data dengan cepat dan mempertahankan performanya. Kemudian habis itu saya tes dengan data tes, yaitu tes generator dulu, di generator dulu gambarnya. Kemudian di evaluate dan mendapatkan bahwa tes akurasinya sebesar 97%. Dan juga lossnya ada di 0,084. Dan kemudian saya melakukan evaluasi dengan menggunakan tiga evaluation metric. Di sini saya menggunakan accuracy score, precision score, recall score, dan juga F1 score. Lalu di sini dipredik, saya mendapatkan tes generator dan juga masing-masing itu diolah, dipredik data-datanya dan juga berdasarkan metrik-metriknya. Kemudian dari hasil itu saya melakukan comparison kepada mereka dan saya bandingkan seperti sebelumnya yaitu mana yang lebih baik. Di sini setelah dibandingkan ada visualisasi untuk memvalidasi hasil perbandingannya. Kemudian metriknya di sini ada akurasi, precision, recall, dan F-O score dan semuanya menunjukkan bahwa modified model atau yang DeepNet itu menjadi yang lebih baik. Di sini juga ada gambarnya sebagai pendukung bahwa memang modified model itu yang lebih baik di sini. Sekian presentasi saya untuk nomor 2. Terima kasih atas perhatiannya dan saya minta maaf bila ada kesalahan baik dalam pengucapan maupun penulisan. Terima kasih.